Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Good morning. Okay, how are you this morning? Okay, I hope all of you are fine. Okay. So, today we are going to talk about simple past tense. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, kita yang pertama akan mengidentifikasi kalimat afirmatif, negatif, dan interrogatif di simple past tense. Kemudian yang kedua, Ananda nanti mampu untuk membuat kalimat afirmatif, negatif, interrogatif dalam simple past tense. Okay, let's see. The definition of simple past tense. Sebenarnya apa sih simple past tense itu? Simple past tense is used to talk about a completed action in a time before now or past. Artinya, simple past tense adalah sebuah kalimat yang digunakan untuk menyatakan kegiatan atau activity yang kita lakukan di masa lampau dan telah selesai di masa lampau tersebut. Nah, kapan digunakan? The usage of simple past tense. Pertama, simple past tense ini digunakan untuk to express completed action in the past. Kegiatan atau activity yang telah dilaksanakan, yang telah selesai dilaksanakan pada masa lampau, pada kejadian yang telah lewat. Contoh, I saw him last night. Kemudian lagi, simple past tense ini juga bisa digunakan untuk describe a series of completed action in the past. Untuk menggambarkan kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan pada masa lampau. Contoh, I finished my homework last Sunday. Nah, juga simple past tense ini bisa digunakan untuk mengekspresikan habits in the past. Kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan pada masa lampau. Contoh, when I was young, I watch TV every day after school. That's one. Nah, jadi simple past tense itu bisa digunakan untuk 3 hal tersebut. Kemudian lagi, the features of simple past tense. Apa sih ciri-ciri dari simple past tense itu? Nah, ini. Ada beberapa ciri dalam simple past tense. Pertama, verb yang digunakannya adalah verb bentuk kedua. Yaitu verb yang menandakan kejadiannya telah lewat. Kejadian atau activity-nya telah lewat. Atau juga bisa menggunakan to be was, atau were. Nah, kemudian juga menggunakan time signal yang berbentuk lampau seperti last night, yesterday, last month, and etc. The last one juga bisa menggunakan kata kerja regular or irregular. Kita lihat dulu time signals-nya. Apa saja contoh-contohnya? Kita bisa menggunakan kata last. Last biasanya dipakai di depan seperti last month, last year, last week, last Sunday, and so on. And then kita juga bisa pakai kata ago, blah 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 ago. For example, 3 years ago, 3 months ago, a month ago. And then kita juga bisa menggunakan kata yesterday atau langsung ke waktunya in 1980, in 1991, and so on. Okay. What about the regular verb and irregular verb? Nah, sini ya nak. Regular verb yang digunakan pada simple past tense itu bentuknya adalah bentuk kedua. Nah, regular artinya beraturan. Nah, contoh regular verb-nya yaitu misal dari
study menjadi studied, work menjadi worked, kemudian play menjadi played, talk menjadi talked, wash menjadi washed. Nah, itu regular verb. Artinya, pertukaran dari verb 1 ke verb 2 hanya ditambahkan ed or d. Bagaimana dengan irregular verb? Irregular verb adalah verbnya mengalami pertukaran yang tidak menentu, artinya tidak beraturan. Misal, dari verb 1-nya go, verb 2-nya berubah menjadi went. Kemudian swim menjadi swam, atau misalnya lagi eat menjadi ate. Kemudian tell menjadi told. Nah, itu dalam kategori irregular verb. Nah, irregular verb ini juga ada yang tidak mengalami perubahan dari verb 1 ke verb 2-nya. Contoh, read juga menjadi read, tapi membacanya aja yang berubah. Read berubah menjadi read. Kemudian put tetap menjadi put, cut menjadi cut, set menjadi set juga. Nah, itu irregular verbs. Nah, sekarang kita lanjut ke pattern-nya. Pattern dari simple past tense. Pada prinsipnya, seperti yang kita ketahui, ada dua jenis, ada dua bentuk kalimat. Pertama, bentuk kalimat verbal, dan kedua adalah bentuk kalimat nominal. Apa itu kalimat verbal dan nominal? Kita sudah pernah bahas sebelumnya di simple present tense. Jadi kalau yang verbal, kalimat verbal adalah kalimat yang menggunakan kata kerja di dalam strukturnya. Sementara kalau nominal, kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Oke. Pertama, yang kalimat verbal. Untuk kalimat verbal, pola kalimatnya pada kalimat afirmatif adalah subject plus verb to plus complement. Yang kalimat negatifnya subject plus did not plus verb one. Nah, kembali ke verb one ya, kemudian plus complement. Untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanyanya dimulai dari did plus subject plus verb one plus complement. Nah, ini contohnya. Contoh kalimatnya. Untuk kalimat afirmatif, she bought a frying pan last month. Okay, she bought a frying pan last month. She, subject, bought, verb to, and then a frying pan last month. Frying pan, complement. Include, termasuk di sana time signalnya. Apa time signalnya? Last month. Oke. Nah, untuk kalimat negatifnya, dia akan berubah menjadi she didn't buy a frying pan last month. She for subject, didn't, kemudian verb one, buy. She didn't buy a frying pan last month. Okay, you got it? Okay. And then the last one, interrogative. Interrogative, kalimat tanya ya. Kalimat tanyanya diawali dengan did she buy a frying pan last month? Oke, ada di sana did-nya, kemudian subject-nya, kemudian verb one-nya, and then complement. Termasuk di sana time signal-nya. Di mana? Apa time signal-nya? Last month. Oke. Next. Yang kedua, nominal sentence. Apa itu nominal sentence? Ya, kalimat yang tidak menggunakan kata kerja, tidak menggunakan verb. Nah, biasanya dia dibantu oleh to be. Pada simple present tense kita sudah pernah kenal ini. To be yang digunakan pada simple present tense adalah is, am, dan are. Nah, dia dipasangkan sesuai dengan subjeknya masing-masing. Kalau am untuk I, is untuk she, he, dan it. Kemudian are untuk we, they, dan you. Nah, pada simple past tense
yang is, to be is akan diganti menjadi was. Jadi dipakaikan untuk siapa? She, he, dan it. Kemudian juga I. Kemudian yang are berganti menjadi were. Dipakai untuk you, they, dan we. Oke? Bisa? Nah. Lalu kalimatnya kita bedakan lagi menjadi 3 buah. Positif, negatif, dan interrogatif. Positif atau afirmatif, negatif, kemudian interrogatif. Bagaimana pola kalimatnya? Pada kalimat afirmatif atau kalimat positif, dia polanya seperti ini. Subject plus was atau were, kemudian complement. Complementnya bisa berisi noun, bisa berisi adjective, and so on. Kemudian pada kalimat negatifnya, subject plus were plus not. Jadi kita tambahkan not saja, and then plus complement. Kemudian yang terakhir interrogative. Pada kalimat interrogative, kita awali dengan was atau were-nya dulu, kemudian subject plus complement. Oke. Nah, contoh kalimatnya. Kalimatnya we were happy last night. Itu untuk kalimat afirmatifnya atau kalimat positifnya. Bagaimana dengan kalimat negatifnya? Kalimat negatifnya akan menjadi we were not happy last night. Oke. Nah, untuk kalimat interrogatifnya bagaimana? Kita letakkan were-nya di depan, berarti berubah menjadi were we happy last night. Nah, kalau pertanyaannya diawali dengan were atau was ini, berarti jawabannya butuh jawaban yes or no. Jawabannya adalah yes or no. Nah, untuk yes, kita akan jawab dengan yes we were. Kalau no, no we were not. Oke, got it? Bisa dipahami ya? Nah, ayo kita praktis sekarang. Ini ada 2 buah contoh soalnya. Pertama, his father worked in Bandung 3 months ago. Nah, kenapa mem kasih bracket di word-nya? Ini verbnya menandakan ada yang something wrong, something yang nggak benar nih di word-nya, di kata word-nya, di verbnya, ya. Silakan cobakan untuk kalimat afirmatif atau positif, kalimat negatif, kemudian kalimat interrogatifnya juga. Bisa? Oke. And then the second one, Tania and Kaira are in the same class last year. Bisa dirubah menjadi kalimat simple past tense, ya. Bentuk positifnya, negatifnya, kemudian interrogatifnya. Oke, I'll give you time. Silakan dicoba dulu. Bisa? Oke. Yuk kita lihat benar nggak yang dikerjakan tadi. Nah, his father worked in Bandung 3 months ago. Nah, bagaimana kalimat positifnya? Okay, that's good. His father worked in Bandung 3 months ago. Ya, work-nya berubah menjadi ditambah ed. Dari verb satunya work berubah menjadi worked. Okay. And then the second one, kalimat negatifnya. Kalimat negatifnya, his father didn't work in Bandung 3 months ago. Okay, good. That's good. Okay. And the last one, ini dia nih, interrogative. Did his father work in Bandung 3 months ago? Nah, jawabannya, yes, he did. No, he did not. Atau he didn't. Bisa? Okay. Next, the second one, Tania and Kaira are in the same class last year. Nah, gimana kalimat positifnya, nak? Oke. Nah, ini dia. Betul sekali. Tania and Kaira were in the same class last year. Oke, dan kalimat negatifnya, Tania and Kaira were not in the same class last year. And the last one, interrogative sentence-nya, were Tania and Kaira in the same class last year? Oke, dan jawabannya yes there were or no there were not. Oke,
Akhirnya kita sampai ke conclusion-nya. Apa yang kita pelajari hari ini, Nak? Ya, kita belajar simple past tense. Simple past tense digunakan untuk menyatakan kegiatan yang telah terjadi di masa lampau dan selesai juga di masa lampau. Ya. Dan kata kuncinya, verb yang digunakan adalah verb to. Ya, verb to. Nah, kemudian lagi verb ini mesti kalian memorize, mesti kalian ingat. Kuncinya itu ya, harus diingat bahwasanya ada perubahan dari verb 1 ke verb 2 itu. Nah, kunci utamanya tentu dengan menghafalnya. Okay, class, that's all for today. Thanks for your attention and see you for the next lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.